part 2. Yuk lanjut. Setelah detail rencana penulangan kolom dan balok selesai dan jadi seperti ini, lengkap beserta tabel, kemudian keterangan, lalu judul. Berikutnya kita akan membuat gambar potongan atau detail potongan AA dan potongan BB. Yuk, kita bisa mulai dari blok bagian yang terdapat garis potong, blok pula garis gridnya, lalu copy, lalu potong garis menggunakan garis bantu, lalu gunakan perintah trim, lalu rotate. Setelah itu kita dapat membuat kolom dengan cara offset 200 ke kanan dan ke kiri. Kemudian hapus kolom dan beri layer pada garis offset yang telah dibuat. Hapus garis bagian bawah, kemudian kita akan offset sejauh 450. Karena jika dilihat dari gambar, kita akan mempunyai B1 memiliki dimensi 300 dikali 450 mm. Langkah berikutnya adalah offset 40, kemudian 10. Setelah offset, kita akan menggambar tulangan berikutnya. Untuk memudahkan, kita dapat mengcopy tulangan potongan kolom yang telah kita buat sebelumnya tepat di atasnya agar kita dapat memiliki posisi yang pas untuk setiap jarak tulangannya. Offset kembali sejauh 22 untuk yang pertama. Kemudian kita buat garis bantu, lalu pilih garis, kemudian copy, sejajarkan pada titik tengah pada lingkaran di atasnya. Kemudian hapus garis bantu yang telah dibuat sebelumnya. Berikutnya, kita akan membuat tulangan sengkang. Jika tadi kita membuat tulangan utama, ini adalah membuat tulangan sengkangnya. Kita mulai dari rectangle dengan ukuran 320 dan 10. Lalu jangan lupa beri layer tulangan. Kemudian kita bisa move M, kemudian pindahkan lurus dengan garis yang ini. Kemudian kita bisa jarak tulangan sengkangnya itu 150. Maka kita blok, lalu copy sejauh 150. Kemudian terus dengan kelipatan 150. Setelah 150, 300, kemudian 450 dan seterusnya. Buatlah setidaknya 4 sampai 5 buah tulangan sengkang. Jika sudah, blok, lalu copy. Pilih titik tengah, kemudian geser ke bawah.
lagi untuk kelipatan 150, seterusnya. Lalu kita dapat menghapus bagian bawah. Buat garis, lalu hapus menggunakan perintah trim. Berikutnya, kita akan membuat tulangan yang sama pada kolom lainnya dengan cara blok tulangan yang telah kita buat sebelumnya. Pastikan seluruhnya terblok. Kemudian mirror. Lalu pilih titik tengah pada garis bantu yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian lakukan kembali untuk kolom yang lainnya. Pilih titik tengah yang berada di garis grid atau garis as yang terdapat dalam kolom yang di tengah. Langkah berikutnya, kita akan melakukan hal yang sama, namun pada balok, dan posisinya horizontal. Kita bisa mulai dari menggambar garis, dari ujung kolom ke ujung kolom lainnya, atas bawah di offset sejauh 450, kemudian kita offset lagi 40 di kedua sisinya. Kemudian kita offset lagi 10 di kedua sisinya pula, karena 10 itu adalah sengkangnya. Bedanya, tulangan utama pada balok berdiameter 19 mm. Dengan tulangan sengkang yang berdiameter 10 dengan jarak 100 mm pada wilayah tumpuan, sedangkan jarak 200 mm di area lapangan. Kemudian kita dapat membuat tulangan sengkangnya dengan cara mengcopy tulangan sengkang yang ada pada kolom, kemudian kita rotate. Lalu pindahkan ke ujung menggunakan perintah move. Lalu kita stretch sampai ke garis atas. Seperti pada kolom, kita akan mengkopinya dengan jarak 100. Klik, lalu ketik copy, lalu masukkan jaraknya dengan kelipatan 100. Titik pertama 100, titik kedua 200, titik ketiga 300, dan seterusnya. Buatlah setidaknya 6-7 buah tulangan. Kemudian kita seharusnya membaginya menjadi area tumpuan dan lapangan terlebih dahulu. Kita bisa pindahkan kolomnya, lalu buat garis, pilih titik tengah, kemudian pendekkan, buat lagi garisnya, pilih lagi titik tengahnya. Kemudian kita dapat melanjutkan pembuatan sengkang. Karena sudah masuk wilayah lapangan, dan di sini wilayah lapangan sejauh 200. Kembali ke gambar, klik sengkangnya, kemudian pilih titik tengah, copy, pilih titik tengah, lalu beri jarak 200, setidaknya sampai setengah atau sampai garis tengah.
area lapangan. Langkah berikutnya kita akan membuat bagian yang lainnya dengan cara memblok seluruh sengkang yang telah kita buat, lalu mirror, kemudian titik tengah, pilih titik cermin di tengah, lalu enter. Untuk membuat tulangan di balok yang sebelah kiri, kita dapat memblok yang sudah kita buat. Kemudian kita mirror, lalu pilih titik cermin di garis tengah pada kolom tengah agar kita mendapat posisi yang pas di sisi lainnya. Berikutnya kita dapat menghapus garis bantu yang tadi kita buat. Langkah berikutnya kita akan membuat tulangan utama yang berada di bawahnya, seperti gambar ini. Diklik, kemudian copy, lalu beri jarak 90. Kemudian tarik garis lagi dari tulangan utama karena kita akan membuat bagian pengaitnya. Arahkan ke bawah sejauh 200 mm dan sambungkan kembali. Lakukan kembali untuk tulangan utama lainnya. Jika tulangan tersebut di bawah, maka arah tekukannya ke atas. Setelah itu, blok, lalu mirror untuk membuat pengait di join atau sambungan balok di bagian kiri. Setelah membuat bagian pengait, berikutnya kita akan membuat tekukan pada tulangan lapangan dan tulangan tumpuan. Cara membuat tekukan ini tidak jauh berbeda dengan cara membuat tekukan pada sengkang. Seperti ini. Jadi kita mulai kembali lagi membuat garis, lalu lingkaran, sama lingkarannya, kemudian posisikan di ujung, lalu offset sejauh 19, kemudian tarik garis, lalu potong bagian hingga menyerupai bentuk seperti ini. Blok lalu copy ke sini, tepatnya 15 kali diameter dari jarak tumpuan. Kemudian untuk bagian bawahnya kita dapat mirror 2 kali atau bisa langsung rotate. Untuk bagian bawah sepanjang 20 kali diameter tulangan utama. Blok bagian atas dan bawah, kemudian mirror dan pilih titik mirror. Kemudian blok lagi menjadi 4. Kemudian mirror lagi
di tengah. Kita akan dapat tekukannya di bagian kanan dan kiri. Hapus sengkang di bagian sambungan. Setelah itu, kita akan membuat bagian ini tidak terlihat tanpa harus menghapus satu persatu dengan menggunakan perintah wipe out, kemudian buat persegi, kemudian spasi. Nah, kita bisa lihat. Kemudian untuk di berikutnya tinggal copy, lalu pilih objek dan pilih ujung. Untuk tulangan berikutnya, blok, mirror, pilih titik cermin, lalu cermin. Begitu pula untuk tulangan pada balok. Kemudian, langkah berikutnya kita akan memberikan keterangan menggunakan multileader. Tuliskan keterangannya. Klik multileader, terus pilih add untuk menambahkannya pada satu multileader. Jadi satu keterangan untuk dua penunjuk arah, penunjuk objek. Untuk mengeditnya kita bisa klik kanan pada multileader yang ada, lalu row headnya kita bisa ganti dengan yang sesuai keinginan, kemudian row size, lalu landing distance, itu jarak antara garis dengan teks, kemudian text height, ukuran teksnya bisa diperbesar dan diperkecil, lalu landing gap, itu spasi antara garis dan teksnya. Lakukan hal ini untuk keterangan yang lainnya seperti pada gambar, sesuaikan dengan yang ada pada gambar di sini. Kemudian kita dapat membuat dimensi, kemudian di continue agar kita bisa membuat dimensi secara terus menerus. Kemudian ubah layernya, klik kanan properties untuk mengatur besar teksnya, kemudian row-nya, lalu exit line, dan offset teks dari garis dimensinya. Berilah keterangannya hingga lengkap seperti gambar, baik dimensi, jarak, diameter tulangan, dan judul. Jika sudah, kita bisa mulai dari denah kembali untuk potongan B, blok, kemudian copy bagian yang terdapat garis potong BB, pilih lokasi, lalu hapus bagian yang tidak perlu. Bagian gap ini itu adalah balok B1 seperti gambar ini.
Untuk menempatkannya, kita dapat kembali ke detail rencana penulangan, lalu kita blok balok B1, lalu ambil yang tumpuan, pilih titik tengah, kemudian copy dan letakkan di situ. Di sini. Bagian satunya. Oke. Seperti itu. Kemudian hapus bagian yang tidak perlu. Garis as, kemudian kolom, dan sisakan ini. Lalu untuk membuat tulangannya, kita bisa melakukan langkah yang sama seperti pada balok di atas sebelumnya, itu membuat garis bantu terlebih dahulu. Ukurannya itu 300, di offset sejauh 300. Garis ini dapat kita pindahkan sejajar dengan garis kuning atau garis layout tulangannya. Langkah yang sama, 2 kali offset 40, kemudian offset kembali 10, lalu offset kembali 19. 40 tebal beton, 10 sengkang, dan 19 adalah tulangan utamanya. Langkah berikutnya, buat tulangan sengkang dengan jarak 150. Yang pertama kita mulai dari rectangle, kemudian lebarnya 10 dan panjang ke bawahnya 220. Setelah dipindahkan, blok, kemudian copy, pilih titik tengah, kemudian tuliskan jarak dengan kelipatan 150. Buatlah sebanyak 5-6 buah sengkang, atau boleh lebih. Jika sudah, blok seluruhnya, kemudian copy, pilih titik tengah pada sengkang awal, kemudian geser. Dan beri jarak sesuai jarak dari titik tengah awal sampai yang sekarang. Karena dengan kelipatan 150, maka tadi 1200, kemudian 2400. Untuk membuat bagian kanan dan kirinya, kita dapat blok, kemudian cermin melalui garis yang ada di tengah balok B1. Kemudian untuk bagian sisi yang lainnya, kita dapat melakukan mirror terhadap objek tersebut. Kemudian hapus garis bantu yang telah dibuat sebelumnya. Lalu buat garis di kedua sisi, karena kita akan menggambar wipe out atau membuat tulangan menerus. Kemudian
enter. Nah, untuk bagian bawahnya kita dapat copy, lalu pilih titik copy dan titik letakkan di bawah. Sudah jadi, tinggal beri keterangan seperti gambar, dimensi, garis potong, lalu lapangan, dan judulnya. Baik, selesai sudah video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.